Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula amma ba'du. Yang terhormat Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Majenang, Bapak Ali Sabana SEMM, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 12 yang mengikuti acara Munakosa pada kali ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini yang insya Allah diridhoinya. Allahumma kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada suri teladan kita, baginda kita Nabi Muhammad yang telah membawakan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah, zaman Islam ya, dari zaman kegelapan, zaman terang-terang. Di sini saya akan presentasi makalah hadis dengan tema kedamaian bisa menyelesaikan perselisihan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari yang namanya permasalahan, baik individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Agama Islam tidak membiarkan begitu saja permasalahan itu terjadi tanpa adanya solusi yang pasti. Agama Islam mengatur dengan baik, dengan tepat, bagaimana masalah itu bisa diselesaikan secara baik tanpa menimbulkan konflik yang lainnya. Salah satu dari sekian banyak untuk menyelesaikan perselisihan yaitu perdamaian. Di suatu desa yang damai terjadi masalah tentang distribusi zakat, yang mana menyangkut dua kelompok besar, yaitu yang pertama kelompok Abu Bakar dan anggotanya, dan kelompok Umar dan anggotanya. Kelompok ini saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kelompok Umar menyalahkan kelompok Abu Bakar bahwasanya kelompok Abu Bakarlah yang salah, dan sebaliknya kelompok Abu Bakar kepada Umar. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan untuk bermusyawarah dan mengambil kebijakan di masjid. Hari berlalu dipertemukan dua kelompok besar itu di masjid. Lalu Abu Bakar sebagai pemimpin menyampaikan perdamaian dan bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat saat itu. Sudah dijelaskan oleh Abu Bakar panjang lebar, lalu dipotong oleh anggota kelompok Umar dan mengatakan, kita tidak bisa menunggu lama lagi sementara masyarakat kita mengalami kesengsaraan atau mengalami penderitaan. Ucapan ini memicu anggota dari Abu Bakar bahwasanya pemimpin mereka tidak dihargai dan tidak dihormati. Ketenangan dan usulan yang disampaikan Abu Bakar diabaikan begitu saja. Dan kelompok Umar pun merasa tidak puas atas keputusan Abu Bakar, sehingga ia ingin balik sendiri meninggalkan masjid dan melakukan kebijakan tersendiri. Ada yang memasang banner di samping jalan maupun unjuk rasa di pusat kota, di pusat desa. Hari demi hari berlalu, perselisihan maupun masalah semakin besar. Desa yang tadinya damai penuh dengan kekacauan. Masyarakat pada saat itu berargumen bahwasanya ada kepentingan pribadi di balik semuanya itu. Anak-anak yang tadinya bermain dilarang bermain oleh orang tuanya. Pasar yang tadinya ramai menjadi sepi. Lebih parahnya lagi, anak-anak dilarang bermain oleh orang tuanya ketika berbeda kelompok, yaitu kelompok Abu Bakar dan Umar. Pola hubungan yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq seharusnya bisa menyelesaikan
permasalahan secara tepat dan maksimal. Akan tetapi pola hubungan yang disampaikan menimbulkan masalah yang begitu besar dan menjadi kekacauan di masyarakat pada saat itu. Pada makalah ini saya mengangkat rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kedamaian dalam konteks menyelesaikan perselisihan? Yang kedua, apa syarat perdamaian yang sesuai dengan ajaran agama Islam? Dan yang ketiga, mengapa upaya mendamaikan orang yang berselisih menjadi tindakan yang dicintai oleh Allah? Yang pertama, kedamaian dalam konteks menyelesaikan perselisihan. Kedamaian bukan hanya ketiadaan konflik atau permasalahan di suatu masyarakat, akan tetapi kedamaian adalah rasa harmonis, rasa saling percaya diri, rasa saling berdampingan tanpa adanya konflik, sehingga tercermin kedamaian itu. Sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam, sabda Nabi SAW yang artinya sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya akhlak adalah pondasi utama dalam ketiadaannya permasalahan, karena akhlak mencerminkan mulai dari ucapan, perbuatan maupun yang lainnya, sehingga ketidakpahaman dan kesalahpahaman pun bisa dihindarkan dengan akhlak yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena pada zaman saat ini, zaman yang begitu modern, permasalahan maupun konflik terjadi karena ketidaktahuan maupun kesalahpahaman. Dalam konteks ini, kedamaian menurut bahasa yaitu berasal dari kata damai, dan istilah yaitu keadaan tenang dan tanpa konflik. Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat perdamaian adalah inti dari kemaslahatan umat. Beliau menekankan bahwa menjaga hubungan baik lebih utama daripada sekedar menghindari konflik. Perdamaian membawa manfaat bagi banyak orang. Seorang muslim seharusnya berusaha menjadi perantaran perdamaian dan mencegah perselisihan. Yang kedua, syarat perdamaian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam juga memberikan syarat-syarat perdamaian agar ketika melakukan perdamaian tidak melampaui batas atau melampaui koridor yang telah ditentukan oleh agama Islam. Dalam hadis dari Amr bin Auf al-Mazani berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, perdamaian itu diperbolehkan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan sebaliknya menghalalkan suatu yang haram, dan kaum muslimin terikat atas perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini sudah jelas bahwasanya agama Islam sudah memberikan batasan-batasan atau syarat-syarat agar perdamaian itu terjadi sesuai dengan ajaran agama Islam tanpa melampaui batas perdamaian. Dalam hal itu juga dilandasi dengan niat yang baik, karena niat yang baik menjadi landasan ketika kita melakukan perdamaian. Bagaimana niat kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ketika niat kita baik, maka syarat-syarat itu insya Allah akan terpenuhi dengan baik. Dan yang ketiga, mendamaikan orang yang berselisih adalah tindakan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala saat mencintai orang-orang yang mendamaikan orang yang berselisih, baik individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Hal ini tertera dalam hadis yang artinya tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada upaya untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasanya ketika kita mendamaikan orang yang berselisih, bukan hanya kita menghilangkan konflik di antara mereka, tetapi rasa saling percaya, rasa saling hormati, rasa saling sayang ketika kita mendamaikannya, sehingga konflik yang terjadi bermungkin akan besar bisa dicegat dengan mendamaikan keduanya. Usaha mendamaikan diperlukan agar perpecahan bisa menjadi lebih kecil maupun bisa dihilangkan dengan baik. Kesimpulannya,
dalam makalah ini saya mengambil kesimpulan kedamaian merupakan suatu keadaan yang sangat diinginkan oleh semua orang, karena semua orang ingin hidupnya tentram, damai, dan harmonis. Menurut Ibnu Hajar yang dijelaskan di awal, perdamaian adalah inti dari kemaslahatan umat. Beliau menekankan bahwa menjaga hubungan baik lebih utama daripada sekedar menghindarkan konflik. Perdamaian membawa manfaat bagi banyak orang. Seorang muslim seharusnya menjadi perantaran perdamaian dan mencegah perselisihan. Langsung saja untuk saya tanya jawab. Silakan yang ditugaskan untuk dipersilakan. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, apa manfaat kedamaian dalam hubungan antara individu dan kelompok? Izin menjawab. Kedamaian antara individu maupun kelompok dapat memberikan manfaat yang begitu banyak kepada kita semua, bukan hanya kepada kita, tapi kepada orang lain. Yang dijelaskan di awal bahwasanya ketika kita melakukan perdamaian, maka rasa saling percaya, rasa saling menghargai pun tercermin di antara keduanya. Dan lingkungan yang harmonis tercipta karena ketiadaan konflik menciptakan lingkungan yang harmonis, damai, dan tentram. Terima kasih. Lanjut saja pertanyaan yang selanjutnya. Pemateri izin bertanya, apakah kedamaian selalu berarti mengalah dalam sebuah perselisihan? Izin menjawab. Jawabannya itu tidak, karena perdamaian bukan berarti kita itu selalu mengalah atau selalu menang. Tujuan utama dari perdamaian yaitu mencari titik tengah yang mana saling menguntungkan satu sama lain, bukan untuk merugikan satu sama lain, bahkan lagi untuk menjatuhkan pihak lain yang bisa dianggap kalah. Kekalahan dalam perdamaian bisa terjadi, tetapi tujuan utamanya yaitu menemukan jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa merugikan pihak yang lainnya. Terima kasih. Langsung saja pertanyaan yang berikutnya. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, bagaimana cara menjaga kedamaian dalam sebuah konflik? Menjaga kedamaian dalam sebuah konflik bisa kita lalui dengan cara tetap tenang dan tidak terbawa emosi, karena sikap tenang ini begitu penting bagi kita ketika kita melakukan perdamaian dan tidak terbawa emosi, karena ketika kita terbawa emosi bukannya permasalahan itu terselesaikan, tetapi malah permasalahan itu terjadi menjadi lebih besar. Orang yang terakibat konflik ketika terbawa emosi maka bukan tindakan tutur katanya, tetapi bisa tindakan fisik antara kedua belah pihak. Dan yang penting sekali yaitu mendengarkan argumen, opini maupun pendapat orang lain ketika ingin menyelesaikan suatu permasalahan. Mendengarkan argumen orang lain begitu penting, karena ketika kita mengabaikan akan timbul rasa tidak dihargai, rasa tidak dihormati, ataupun yang lain. Tetapi jika kita mendengarkan pihak lain ketika memberikan opini, jawaban maupun argumen, ia akan merasa lebih dihargai, sehingga konflik yang dialami menjadi lebih efisien untuk diselesaikan. Terima kasih. Itu saja yang selanjutnya. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, apa peran komunikasi dalam menyelesaikan perselisihan? Terima kasih. Peran komunikasi begitu penting ketika dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun perselisihan, karena komunikasi yang terbuka akan menimbulkan rasa saling menghargai ketika kedua belah pihak berbicara secara terbuka tanpa adanya rasa terbebani maupun rasa yang terhalang oleh diri kita sendiri. Berbicara dengan tenang dan mendengarkan dengan empati, mereka akan lebih mudah menemukan solusi yang damai dan tidak merugikan orang lain. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Faiz Ubaidillah pamit undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.